Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan dan sikat. Oh, terbaca pemirsa, terbaca oleh Abdullah. Pertandingan sangat seru baru saja tersaji antara Timnas Indonesia U20 versus Yordania dalam ajang Mandiri U20 Challenge Series yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Dalam pertandingan ini, Timnas Indonesia cukup kesulitan di awal-awal pertandingan. Bahkan pertahanan Timnas Indonesia terus dikurung kubu Yordania. Yordania yang unggul secara fisik membuat duel-duel di lapangan cukup menyulitkan pasukan Garuda Muda. Bahkan skuad Merah Putih pun harus kecolongan oleh Yordania karena kesalahan sendiri. Meski skuad Garuda Muda sudah diberikan keuntungan karena kiper Yordania di kartu merah sejak menit ke-20, namun lini depan Timnas Indonesia tetap saja sulit menjebol gawang Yordania. Bahkan satu peluang yang sangat terbuka lewat penalti Welber Jardim tak mampu dimanfaatkan dengan baik. Memasuki babak kedua, pasukan Garuda Muda tampil lebih agresif. Sayangnya keunggulan satu orang pemain kurang bisa dimaksimalkan dengan baik oleh anak asuh Indra Sapri tersebut. Namun terlepas dari hasil, laga ini bisa dijadikan pembelajaran bagi Timnas Indonesia untuk tampil lebih baik lagi di ajang yang akan datang, yakni Piala Asia U20 pada Februari mendatang. Secara mengejutkan, Kapten Timnas Malaysia Dion Coles merasa bahwa jersey baru Timnas Malaysia bisa lebih bagus lagi. Hal ini tentu kontras dengan reaksi publik Indonesia terhadap jersey anyar Timnas Indonesia yang diluncurkan Erspo. Secara kebetulan, Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia hanya berselang beberapa jam dalam mengumumkan jersey barunya. Timnas Malaysia mengeluarkan jersey terlebih dahulu sekitar siang hari. PAM menggandeng Puma sebagai penyedia aparel resmi untuk menggantikan Nike. Sayangnya, desain tersebut mendapatkan respon datar dari kebanyakan netizen sepak bola Malaysia. Hal ini terkait dengan prosesi peluncuran yang kurang atraktif dan juga fakta bahwa Timnas Malaysia hanya mendapatkan jersey template dari produsen aparel asal Eropa tersebut. Apalagi harga jualnya juga dikatakan mencapai Rp319 atau sekitar Rp1 juta. Sambutan ini jauh berbeda dengan ketika Erspo selaku penyedia aparel Timnas Indonesia meluncurkan jersey mereka di hari yang sama. Respon publik luar biasa positif terhadap jersey baru Timnas Indonesia tersebut. Ternyata bukan hanya warganet Malaysia saja yang merasa kurang dengan jersey terbarunya, namun Kapten Timnas Malaysia Dion Coles pun kurang terkesima. Secara pribadi, mungkin saya ingin punya jersey lebih bagus, akan tetapi secara keseluruhan saya pikir itu hitam dan putih, itu mewakili Malaysia, tetapi mungkin semua menginginkan sesuatu yang lebih, ungkap Dion Coles. Personally, I would have maybe had some a more better jersey, but overall, I think it's black and it's white, so it stands for Malaysia. But I think everybody overall maybe expected something different. Salah satu legenda sepak bola Belanda yakni Wesley Sneijder menyoroti kombinasi tim kepelatihan Timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Sneijder menyebut kombinasi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dan didampingi Alex Pastoor dan Denny Lanjat merupakan komposisi yang hebat. Seperti yang diketahui, PSSI telah menunjuk sosok Patrick Kluivert sebagai pengganti Sintayong beberapa waktu lalu. Dalam menjalankan peran sebagai peramu strategi Timnas Indonesia, Kluivert bakal dibantu oleh dua orang asisten senegaranya asal Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanjat. Rupanya, kombinasi tim kepelatihan Timnas Indonesia itu kini juga mendapatkan sorotan dari legenda Belanda, yakni Sneijder. Melalui sebuah program acara yang diunggah Ziggo Sport, Sneijder dan juga beberapa pandit Belanda lainnya tampak berbicara bersama Alex Pastoor. Mereka pun merasa heran mengapa Alex Pastoor menjabat sebagai asisten pelatih, padahal secara profil kepelatihan, Pastoor lebih mentereng ketimbang Kluivert. Menanggapi pertanyaan tersebut, Alex Pastoor pun menjawab dengan tegas bahwa dirinya sebagai asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Pernyataan Pastoor tersebut rupanya membuat Wesley Sneijder dan beberapa pandit Belanda terkejut. Di sisi lain, Sneijder juga memiliki pandangan bahwa komposisi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala didampingi Alex Pastoor dan Denny Lanjat merupakan kombinasi yang hebat. Sneijder memprediksi bahwa Alex Pastoor akan mengurus soal taktik, sedangkan tugas utama Patrick Kluivert adalah mendatangkan pemain keturunan.
Buat saya itu sangat simpel. Saya paham kenapa Kluivert dipilih sebagai pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert adalah orang yang lebih banyak tampil di depan publik. Manajer harus mendatangkan pemain. Sementara Alex Pastoor akan mengatur strategi di lapangan bersama Danny Lange. Saya tidak tahu apakah itu benar, namun jika itu terjadi merupakan kombinasi yang hebat, ujar Wesley Sneijder. Namun diharapkan kombinasi Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Danny Lange ini dapat membawa timnas Indonesia lolos kembali ke Piala Dunia. Sebagaimana yang diketahui, kurang dari 3 bulan jelang pertandingan Indonesia versus Australia, PSSI memecat Sintayong dan menggantikannya dengan legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert. Hal ini rupanya mendapatkan reaksi dari pelatih Australia Tony Popovic. Tony mengaku tidak paham dengan keputusan PSSI memecat Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun Tony yakin keputusan PSSI mengganti Sintayong itu demi meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Tony menjelaskan bahwa pihaknya sangat menghormati dan tidak akan menganggap remeh timnas Indonesia. Apalagi Tony memahami bahwa timnas Indonesia akan datang ke Australia dengan semangat dan harapan besar untuk meraih kemenangan. Sulit bagi kami untuk memahami atau mengetahui alasan mengapa mereka mengganti pelatih kepala. Namun secara internal mereka telah membuat keputusan. Kami akan menunjukkan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan, tetapi tentu saja tidak akan memasuki pertandingan dengan rasa takut. Kami didukung oleh pendukung tuan rumah, kami akan didukung oleh stadion yang penuh di Sydney, dan kami harus memanfaatkannya, menggunakan keyakinan dan sepak bola kami untuk keuntungan kami. Kami harus menghormati lawan, tetapi kami ingin pulang dengan 3 poin, ungkap Tony Popovic. Sebagai mantan pemain, Tony pernah melawan Kluivert saat membela Crystal Palace di Liga Inggris. Saat itu Kluivert membela Newcastle United. Menurut Tony, Kluivert merupakan pemain bola yang hebat dengan bukti bisa mencapai level tertinggi dan bermain di klub-klub yang besar. Sebagaimana yang diketahui, Marcelino Ferdinand sukses jadi sorotan para netizen usai tampil impresif saat memperkuat tim Akademi Oxford United melawan Banbury United FC. Bertanding di Banbury Plainhill Community Stadium, Marcelino Ferdinand dipercaya turun sebagai starter sejak awal laga. Tampil bersama tim Akademi, Marcelino Ferdinand langsung unjuk kualitas dengan mencetak 2 gol buat Oxford United. Di laga ini, Marcelino Ferdinand tidak tampil penuh dan ditarik keluar pada menit ke-75. Meski begitu, Oxford United tetap meraih kemenangan dengan skor 6-0. Usai tampil memukau di Inggris, akhirnya pada Kamis malam yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Ya, akun resmi tim Akademi Oxford United membagikan momen gol-gol Marcelino Ferdinand. Sontak saja, unggahan tersebut mendapatkan reaksi beragam dari para netizen yang kembali memberikan pujian buat Marcelino Ferdinand.